meminta waktu tak sebentar. Ya. Jadi Pak Faisal kan sebelum melaksanakan saya melakukan observasi nanti pada pertemuan berikutnya, terlebih dahulu saya akan melakukan pra observasi kepada Pak Faisal sebagai salah satu tugas saya dalam kegiatan coaching, ya, kegiatan coaching sebagai tugas saya di calon penggerak ini Pak Faisal, ya. Jadi saya minta waktu tak sebentar. Baik Pak, jadi tujuan dari supervisi akademik itu sebenarnya adalah bagaimana paradigma coaching untuk observasi rekan sejawat dalam menerapkan kompetensi yang akan dikembangkan pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas, Pak, ya. Baik Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Iya, silakan. Baik Pak. Begini Pak Faisal, saya yang akan saya bantu Bapak nanti kembangkan kompetensi apa ya nantinya untuk kegiatan pembelajaran Bapak di kelas? Mungkin yang bisa dibantu di sini Bu terkait dengan kompetensi kehadiran temu dan memberikan pertanyaan yang bobot untuk kegiatan ini. Baik. Terus ini apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai sehingga Bapak ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Terkait dengan kompetensi kehadiran temu, tujuan yang pembelajaran yang saya capai di sini Bu, yang pertama yaitu kerjasama siswa. Karena di kehadiran kompetensi penuh ini, kehadiran penuh siswa di sini tentu akan menarik minat, di mana semangat siswanya akan bertambah sehingga keaktifan dalam belajar itu bisa berlangsung dengan baik. Dan juga yang kedua di sini kerjasama. Dalam kerjasama ini tentu kalau mereka kehadiran penuh di sini, kerjasama itu bisa terjalin juga dengan baik. Oke, luar biasa Pak. Terus nanti pada bagian mana ini Pak yang bisa saya amati saat Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas? Yang Ibu bisa amati di sini dari kedua kompetensi tersebut. Oke, jadi pada kompetensi kehadiran penuh sekaligus pada pertanyaan berbobot Pak, ya. Baik Pak. Nah, pada bagian penilaian nih Pak Faisal, pada bagian penilaian yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini terkait dengan pertanyaan yang berbobot di sini, Bu. Yang berbobot ya Pak, ya. Oke. Sehingga ketika pertanyaan berbobot nanti apa yang murid bisa dari pertanyaan ini mungkin murid bisa lebih berpikir logis terkait dengan pengalaman mereka yang bisa dikaitkan dengan kesehariannya dari materi yang diberikan. Luar biasa. Nah, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak dari observasi yang kita lakukan ini? Harapan saya dengan adanya observasi ini mudah-mudahan bisa membantu dalam menangani dua masalah kompetensi tersebut, sehingga apa yang saya harapkan untuk materi yang saya ajarkan ini bisa berlangsung dengan baik, sehingga anak-anak juga bisa menerima dan mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan keseharian. Terima kasih Pak Faisal, luar biasa. Insya Allah nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya di kelas Pak, ya. Jadi nanti saya akan melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Terima kasih sekali lagi Pak Faisal. Assalamualaikum. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang Bapak kelas memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai, seperti biasanya untuk meningkatkan semangat kita lakukan apa dulu? Briefing, ya. Oke, silakan. Tepuk semangat. Terima kasih ya, Bapak kelas. Sebelum kita mulai, saya Bapak absen dulu
dulu ya. Siapa yang tidak hadir nak? Ada satu orang Pak, Siapa nak? atas nama Edi Putra Pratama. Oh ya, jadi tidak masuk hari ini ya. Tidak Pak. Alasannya kenapa? Karena sakit Pak. Oke, sakit. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati untuk mendoakan teman kalian agar cepat diberi kesembuhan supaya bisa bergabung dengan kita belajar kembali. Bapak mulai materi kita, mungkin ada yang masih mengingat materi kita minggu lalu. Silakan diserah. Lembaga peradilan. Jadi kita belajar minggu lalu yaitu materi terkait dengan perangkat lembaga peradilan di Indonesia. Jadi sebelum kita mulai, saya akan lakukan post-test dulu secara tulisan ya. Jadi saya akan bagikan apakah kalian masih mengingat materi kita minggu lalu atau tidak. Oke. Jadi silakan dijawab ya. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, sudah? Oh, sudah ya? Oke. Oke, sudah. Jadi terkait dengan lembaga peradilan seperti yang diterangkan di serat, ya. Apa itu lembaga peradilan? Cara jawabannya di sini sudah bagus ya. Bisa disebutkan? Lembaga yang mengadili semua perkara dan memberikan perlindungan hak asasi manusia. Bagus, terima kasih. Jadi lembaga yang memutuskan perkara, ya, yang dijadikan sebagai wadah untuk masyarakat mencari keadilan. Bagus, mereka ini masih mengingat materi kita minggu lalu. Jadi anak-anak sekalian, Bapak hari ini kita akan belajar terkait dengan sikap kepatuhan terhadap hukum. Ya, di mana sikap terhadap kepatuhan hukum ini kita akan laksanakan di setiap lingkungan di mana kita berada. Apakah di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah, dan lingkungan yang lebih luas lagi, lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi pertanyaannya seperti ini: apakah setiap pelanggaran hukum akan bermuara ke sistem peradilan? Karena minggu lalu kita belajar terkait dengan sistem peradilan. Hari ini kita akan belajar terkait dengan sikap kepatuhan terhadap hukum. Apakah pelanggaran terhadap hukum akan bermuara ke pengadilan? Ya atau tidak? Tidak. Alasannya siapa? Silakan sabar. Karena sanksi pidana itu ada dua, yang mana di penjara dan denda. Bagus. Jadi bagus ya, daripada jawaban daripada siapa? Ada jawaban lain? Silakan diserah. Tidak Pak, karena kalau tindakan pidana itu tidak masuk di peradilan. Denda ya. Denda. Jadi tidak semua ya, bagus daripada jawaban Isra dan Sabar. Berikan dulu tepuk tangan untuk kalian. Ya. Jadi tidak semua pelanggaran itu masuk ke pengadilan. Ya, seperti dibahasakan oleh Sabar bahwa pelanggaran hukum itu tidak semuanya masuk pengadilan karena sanksi hukum itu ada dua. Ada berupa penjara dan ada berupa denda. Dengan adanya sikap kepatuhan ini akan membentuk karakter kalian menjadi manusia yang disiplin, manusia memiliki karakter yang baik, sehingga sehingga kalian bisa menjadi manusia yang disiplin dan mampu mencapai apa yang kalian cita-citakan. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan sikap kepatuhan terhadap hukum. Kalian bisa lihat di slide ya, di atas.
untuk kompetensi dasar kita pada materi ini, yaitu yang pertama, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kemudian kalian mendiskusikan terkait dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu mendeskripsikan seperti apa contoh-contoh kepatuhan terhadap hukum baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas berbangsa dan bernegara. Kemudian kalian akan membuat suatu proyek karena hari ini model pembelajaran kita yaitu model Project Based Learning, yaitu PBBL. Adapun ciri-ciri masyarakat atau orang yang patuh terhadap hukum, yang pertama, ini tentu akan disenangi pada masyarakat. Yang kedua, tentu tidak akan menimbulkan kerugian. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian menciptakan keselarasan. Kemudian mencerminkan sikap sadar hukum. Jadi silakan saya akan bagi kelompok ya. Mungkin di sini kelompok 1 ya, 2, 3. Di sini nama kelompok apa? Kelompok Radan, Ajen, Kartini. Di sini kelompok Imam Bonjol. Di sini kelompok Cuk Nyadin. Sebelum kita masuk saya akan tampilkan video terkait materi kita hari ini. Ya, silakan kalian nonton videonya. Kemudian kalian bisa juga lihat gambarnya ya. Ini gambar. Ini adalah gambar kepatuhan terhadap hukum. Gambar pertama ini apa nak? Belajar dengan tertib. Kemudian gambar kedua. Gambar ketiga. Sweeping. Kemudian di sini ada parkir sembarang tempat. Kemudian tiga. Ini gambar ketiga. Anak di bawah umur mengendarai kendaraan. Sehingga pertanyaannya, dari gambar ini, ya. Gambar video, ya, video yang kalian amati dan gambar yang kalian amati, apa yang perlu dilakukan dalam meningkatkan budaya sadar? Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan budaya sadar hukum? Silakan, bisa katakan. Ya, silakan.
Memberikan bagus, memberikan yang baik di masyarakat. Bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk Islam. Kemudian ada lagi? Silakan, sabar. Menanamkan budaya hukum sejak dini. Menanamkan budaya hukum sejak dini. Bagus. Jadi dari awal, dari kecil ya. Bagaimana kita meningkatkan budaya sadar hukum itu dimulai dari dini. Kalau kita sudah terbiasa, otomatis ya kita akan mudah untuk menjadi manusia yang disiplin. Silakan, Sergi. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum. Ada lagi? Silakan, Jihan. Menyebarluaskan informasi hukum kepada para masyarakat serta memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang bagi seseorang yang melanggar hukum. Bagus, berikan tepuk tangan untuk Jihan. Langsung saya bagikan LKPD-nya. Ada pertanyaan? Terkait dengan video dan gambar yang kalian amati? Ada Pak. Silakan angkat tangan. Siapa? Oke, diserah. Yang kedua, Ya. kenapa masih banyak orang yang melanggar hukum yaitu tidak memakai helm saat bekerja? Mengapa masih banyak orang yang melanggar hukum? Tidak memakai. Yaitu tidak memakai helm. Mungkin ada yang bisa berikan masukan atau tanggapan? Silakan, mungkin. Kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri atau jarak yang relatif dekat. Kurangnya kesadaran akan keselamatan. Bagus, berikan tepuk tangan dulu. Ya. Jadi masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akan bagikan LKPD-nya. Ya. Ya, jadi kelompok Raden Ajeng Kartini. Kemudian kelompok Imam Bojong. Kemudian kelompok Jud Mulyadi. Oke. Silakan kalian lihat LKPD-nya dan pertanyakan jika ada hal-hal yang kalian belum pahami. Ya, lihat langkah-langkahnya di situ. Ada yang perlu dipertanyakan dari kelompok Imam Bojong? Silakan. Dari kelompok Imam Bojong? Kelompok Raja Kartini? Tidak sama. Gimana jenis pelanggaran? Ya. Jadi jenis pelanggaran itu yang ada di sekolah. Jadi kalian silakan kalian analisis ya. Jenis pelanggaran yang terjadi di sekolah. Seperti apa pelanggaran yang terjadi di sekolah? Ya. Ada lagi? Ya. Gini. Jadi untuk pengerjaan proyeknya ini ada dua. Ada dalam bentuk PPT, PowerPoint-nya, dan ada dalam bentuk spanduk atau poster. Silakan kalian pilih, ya, yang mana yang kalian pilih, apakah PPT maupun poster. Langkah-langkah dalam pengerjaan proyek LKPD-nya. Yang pertama, silakan kalian identifikasi jenis-jenis pelanggaran yang ada di lingkungan sekolah. Kedua, kalian membuat rancangan. Karena kalian sudah tahu ya dari pertanyaan teman tadi bahwa memakai helm akan didenda sekian. Apakah berupa denda atau penjara. Di sini kalian akan membuat suatu rancangan terkait aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, kalian melakukan analisis terkait dengan sanksi. Kemudian kalian akan mempresentasikan ya hasil rancangan aturan
aturan yang kalian buat, baik itu dalam bentuk PTT maupun dalam bentuk poster. Nah, kemudian di langkah yang kelima, kalian akan memperbaiki hasil kerja kelompokmu jika ada masukan dari kelompok lain. Jadi silakan berdiskusi, bekerja sama. Ya. Kemudian di langkah keenam, kalian menuliskan hasil kerja kelompok kalian dalam bentuk baik itu PowerPoint maupun dalam bentuk PPT. Silakan kalian buat proyeknya, rancangan aturan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah. Tentunya ini minggu depan ya sudah kita presentasikan. Jadi silakan kalian kerjakan ya. Waktu 60 menit. Nah, silakan. Ya, di sini bisa kalian masukkan nanti terkait di sini pelanggarannya seperti apa. Aturannya misalnya terlambat datang jam hanya datang tidak di sini buat dalam bentuk waktu kita cuma 2 jam pelajaran. Jadi proyek ini seperti yang kalian telah jadwalkan, insya Allah akan selesai di minggu depan yang kita telah sepakati ya. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bisa memberikan refleksi ya terkait apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, mungkin Isra. Ya, refleksi terkait pelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari, apa materi apa yang kalian senangi dari materi ini, ya, dan apa yang kalian tidak senangi dari materi ini, dan apa yang belum tersampaikan dari materi ini. Kesimpulan saya dapat mengetahui apa-apa saja hukum yang kita pelajari dan apa fungsinya. Tentu saja Oke, bagus. Berikan tepuk tangan dulu untuk Pak. Silakan lihat. Kepatuhan itu merupakan keadaan masyarakat yang patuh dan patuh kepada aturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Bagus. Jadi itulah. Jadi kesimpulan hari ini dari materi yang telah disampaikan bahwa manusia ini memiliki pemikiran yang berbeda. Ada banyak perbedaan-perbedaan terkadang terjadi di luar sana. Karena kemauan seseorang dengan orang lain tentu akan berbeda-beda. Sehingga ini mungkin muncul pertentangan. Kalau tidak ada aturan yang mengikat mereka, otomatis akan terjadi. Dengan adanya aturan dan sikap kepatuhan terhadap hukum sehingga semua berjalan dengan baik. Walaupun berbeda pikiran, tetapi berbeda pendapat, tetapi semua perdebatan itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada yang dirugikan. Ke depan, silahkan kalian selesaikan proyeknya sesuai proyek yang kalian pilih. Luar biasa karena kalian begitu bersemangat dalam belajar. Ya, silakan beri doa sebelum kita akhiri ya. Pembelajaran hari ini, tapi jangan lupa untuk menyelesaikan KPD-nya ya, KPD-nya untuk kalian presentasikan di minggu depan. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa mulai. Jadi setelah pembelajaran selesai, silakan bisa keluar main. Tapi ingat ya, masuk kembali di jam selanjutnya. Ya, karena gurunya juga nanti buku. Ya, oke bisa? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Rizal. Jadi sekarang saya akan melakukan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan pada saat Bapak melakukan kegiatan
tugas lanjutan saya akan melakukan observasi pasca kegiatan Pak, pasca Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Bisa ya Pak, saya mau minta opening sejenak? Bisa. Iya. Bagaimana kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Sehat Pak ya, selesai mengajar Pak. Baik, begini Pak Afrizal, dari hasil pengamatan saya waktu Bapak melakukan pembelajaran itu sudah luar biasa. Namun ada beberapa hal yang coba ingin saya tanyakan ya. Gini Pak, apa yang Pak Afrizal inginkan sebenarnya dari percakapan pas observasi kita hari ini? Mungkin dari apa yang observasi ini, saya berharap bahwa dalam pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas ini bisa melakukan perbaikan-perbaikan, karena saya yakin tidak sepenuhnya dari apa yang saya sudah ajarkan ke siswa atau saya lakukan dalam pembelajaran itu sempurna. Oh iya. Masih ada kekurangan Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, dari percakapan observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, Pak Afrizal menyampaikan kepada saya bahwa ada 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan waktu itu, yaitu kesadaran penuh dan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Nah, apakah 2 kompetensi tersebut sudah tercapai Pak? Ya, walaupun itu tidak maksimal, tapi dalam kedua kompetensi tersebut siswa sudah mulai fokus Ya. dan juga sudah mulai belajar dengan baik, apalagi mereka sudah bisa memahami terkait dengan materi yang saya bawakan dan mampu menjawab soal-soal tematik yang saya berikan. Oke, luar biasa nih Pak. Luar biasa kalau sudah seperti itu. Nah, kalau begitu apakah tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai itu sudah sesuai dengan harapan? Ya, anak-anak sudah ada sebagian, walaupun tidak semuanya dari anak-anak itu sudah mulai aktif, dan tujuan pembelajaran yang saya bawakan ini mereka sudah memahami, walaupun ada beberapa yang tidak sepenuhnya, tapi secara kebesaran ini mereka sudah mampu menjawab dan memahami tujuan pembelajaran pada hari. Selanjutnya nih Pak, hal-hal baik nih Pak, hal-hal baik apa yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan pembelajaran kelas? Jadi hal-hal baik yang saya lakukan di dalam pembelajaran ini, yang pertama itu mengawali dengan literasi Al-Quran kepada siswa. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa agar mulai atau rajin dan lebih giat lagi dalam belajar. Kemudian saya juga dalam siswa untuk lebih fokus lagi, saya selalu berikan expliking. Oh iya ya. Oh iya, oke, luar biasa. Kalau tadi hal baik nih, sekarang kalau hal yang masih kurang Pak, apa yang Bapak rasa masih kurang pada kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan? Yang saya masih kurang di sini itu terkait dengan mengaitkan materi saya ke teknologi, terkait dengan penggunaan teknologi baik ke saya maupun ke siswa, sehingga pembelajaran saya ini agak maksimal. Jadi ini yang perlu saya mungkin lakukan perbaikan. Jadi masih perlu pemanfaatan IT yang lebih maksimal ya. Baik Pak. Nah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang, yang Bapak bayangkan yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa di area tadi Pak? Yang saya akan perbaiki di sini Bu, terkait dengan melatih kompetensi saya, baik itu dengan sejawat atau mengikuti pelatihan yang ada. Kemudian saya juga pastinya terus belajar mencari referensi terkait dengan bagaimana memecahkan solusi. Jadi masih perlu pengembangan diri Pak ya. Oke. Nah, kapan nih Pak rencana nih Pak bisa mau melakukan hal ini? Mungkin
mungkin dengan adanya observasi ini lebih cepat ke depan. Oh, Misalnya mulai dari sekarang ini harus sudah harus ya, oke. Baik Pak. Nah terakhir nih Pak Afrizal, apa yang Bapak dapatkan ini dari perbincangan kita ini? Apa yang Bapak dapatkan? Jadi dari perbincangan ini saya sudah jadi tahu terkait dengan bagaimana kompetensi saya sejauh ini dan berusaha untuk lebih baik lagi dan berbenah diri untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Oke, luar biasa Pak. Jadi sudah ada gambaran dan sudah ada rencana untuk melakukan perbaikan ke depan Pak ya. Jadi sekalipun kalau saya amati seluruh rangkaian pembelajaran yang Bapak sudah lakukan di kelas itu sudah bagus, tetapi ternyata Pak Afrizal masih merasa ada yang harus diperbaiki ya. Saya kira kedepannya kita semua terus akan berkolaborasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar kelas ya. Terima kasih Pak Afrizal ini kesempatannya sudah bersedia untuk melakukan perbincangan pasca observasi ya. Terima kasih Pak.